الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Wadhifatul Abtal Al-Musabaqah ila Fadailil A'mal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan amalan-amalan yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka akan memberi manfaat untuknya baik di masa hidupnya, demikian pula pada saat dia telah meninggal, dalam keadaan dia terus akan mendapatkan hasil dari amalan tersebut. Dan telah disebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang bermanfaat setelah kematian seorang hamba. Di antaranya adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, ribat, berjaga-jaga di baris perbatasan dalam jihad fi sabilillah, dan yang lainnya dari amal-amal saleh yang telah kita sebutkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui hal itu, kita berusaha untuk mencari amalan-amalan yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita pada saat kita telah meninggal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalirkan pahalanya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala. Beliau berkata hafizahullah taala, al-khawfu 'ala al-a'mal as-salihati min al-butlan idza sahabatha al-ma'asi wal bid'ah. Kekhawatiran terhadap amalan-amalan saleh dari terhapusnya amalan saleh tersebut, terhapusnya pahala seorang yang mengamalkan amalan yang saleh, dikhawatirkan terhapusnya amalan tersebut idza sahabatha al-ma'asi wal bid'ah, apabila pemilik amalan tersebut masih mencampuri amalannya dengan perbuatan kemaksiatan dan perbuatan bid'ah. Pada poin ini beliau hendak mengingatkan bahwa ketika seorang beramal, maka jangan dia menjamin bahwa dia pasti akan diterima amalannya, pasti akan dilipat gandakan amalannya. Namun hendaknya seorang senantiasa berharap, berada di antara rasa berharap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan termasuk di antara bentuk rasa takut seorang hamba apabila dia telah beramal saleh adalah mengkhawatirkan dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah yang akan menghapuskan amal-amal saleh yang diamalkan oleh seorang hamba. Sehingga kekhawatiran ini hendaknya selalu ada pada diri kita. Setiap kali kita mengamalkan amalan yang saleh, jangan kita menjamin bahwa amalan itu pasti akan diterima, meskipun kita tetap berharap. Namun rasa takut itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, senantiasa ada pada diri kita, agar kita senantiasa waspada dengan menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan bid'ah, dan apa saja dari kesesatan yang semakin menjauhkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-a'malu salihatu ya'dhumu ajruha wa yakthuru khairuha wa tazdadu barakatuha fid dunya wal akhirah idza salimat min adh-dhunubi wal ma'asi allati tunqisuha aw tubtiluha. Amalan-amalan saleh itu akan menjadi besar pahalanya dan akan semakin banyak kebaikannya dan semakin bertambah berkahnya dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam kehidupan akhirah apabila amalan-amalan soleh tersebut selamat dari perbuatan dosa, selamat dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, yang mana perbuatan dosa dan kemaksiatan ini akan mengurangi kadar amalan tersebut, sehingga menyebabkan pahalanya berkurang. Dan bahkan di antara amalan tersebut ada yang menyebabkan batalnya amal saleh, disebabkan karena perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam ayat ini, menginfakkan harta di jalan Allah merupakan ibadah. Namun di sana ada syarat yang berikutnya yang akan menyempurnakan balasan dari Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian mereka tidak menyertakan terhadap apa yang telah mereka infakkan, mereka tidak menyertainya dengan sifat mannah dan tidak pula ada. Adapun yang dimaksud dengan al-man adalah seorang yang tidak memberikan sesuatu kecuali mengharapkan sesuatu dari pemberiannya. Ketika dia memberi sesuatu ada kepentingan tertentu. Ketika dia memberikan sesuatu itu dari kepentingan dunia, ini termasuk minnah. Atau dia memberi sesuatu lalu kemudian dia menyebut-nyebut pemberiannya. Dia sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Lalu kemudian dia sebut-sebut, saya berikan kepada si fulan harta sekian dan sekian. Lalu kemudian berita ini, apa yang dia sampaikan ini sampai ke telinga orang yang diberikan harta tersebut, ya tentu akan sakit perasaannya. Maka ini termasuk sifat minnah yang tidak diperbolehkan, dan juga termasuk dalam bentuk al-adha. Al-adha itu sifatnya lebih umum, al-mannu itu lebih khusus dari al-adha. Adapun al-adha lebih umum, dia menginfakkan sesuatu akan tapi disertai dengan gangguan yang menyakitkan, ya.
Misalnya ada seorang, dia memberikan, dia menginfakkan hartanya kepada seorang, orang ini miskin. Lalu kemudian dia mengatakan, kamu datang aja terus. Kapan saya tidak akan pernah melihat kamu lagi. Nih, sudah, terakhir ini ya. Dia memberikan, tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Dia menyakiti saudaranya. Tapi berikan dengan ikhlas, dengan kerelaan kamu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada engkau menginfakkan sesuatu lalu kemudian engkau menyertakannya dengan al-adha wal minnah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah akan mengurangi pahala dan bahkan dapat membatalkan apa yang telah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak berarti. Dia berbentuk amal saleh akan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka. Dan Allah tidak memperhatikan mereka. Allah tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbilul izar. Orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kaki. Yang kedua, al-mannan. Orang yang memberi sesuatu lalu kemudian dia sebut-sebut pemberiannya sehingga menyakitkan orang yang diberi. Dan yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang menginfakkan, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah yang dusta. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang berat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berinfak merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan syarat jangan disertakan dengan al-mannu wal adha. Al-mannu wal adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Apabila mereka tidak menyertakan dengan al-mannu dan al-adha, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ucapan yang baik dan memaafkan, maghfirah, yakni memaafkan seorang. Kalau ada orang yang suka meminta, misal dia selalu datang mengemis, ya. Kalau engkau berikan kepadanya, enggak perlu kamu sertakan dengan sesuatu yang menyakitkan. Pengaduan, ya, akhirnya menyakitkan hati saudaramu. Maghfirah, maafkan dia. Itu lebih baik. Ucapkan ucapan yang baik, itu lebih baik. Min sadaqati yatba'u hada, daripada sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah Jalla wa'ala maha kaya dan maha lembut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Lalu diingatkan lagi, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan al mannu wal adha. Maka ayat ini merupakan nas yang menunjukkan seorang yang berinfak, meskipun dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak dalam kebaikan, namun apabila dia menyertai dengan al-man wal adha, akan membatalkan infak itu. Membatalkan apa yang telah diamalkan dari amal saleh. Dia menyangka bahwa dia telah mengamalkan amalan yang banyak, dia menyangka bahwa dia telah membawa pahala yang banyak. Dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami mendatangkan hamba tersebut, mereka membawa setumpuk amalan, lalu kami menjadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ternyata tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan pada seorang, beri dengan ikhlas, ya. Tidak perlu berbangga diri di hadapan yang lain, apalagi sampai menyakitkan hati orang yang diberi. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-man wal adha, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kedudukan orang-orang yang membatalkan sedekahnya dengan al-man wal adha itu seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi karena riya, ingin diperlihatkan kepada orang lain agar dia mendapatkan pujian dari orang. Sama. Dan itu keadaan orang-orang munafikin. Orang-orang munafik, mereka berinfak karena riya. Mereka mengerjakan ibadah karena riya. Membatalkan amalan. Membatalkan amalan. Termasuk di antara syirik kecil yang merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ayat Allah tabaraka wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita bersedekah, sedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Ketika kita hendak memberikan sesuatu kepada orang, ya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wa jalla. Jangan ada tendensi tertentu dia memberikan sesuatu karena untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dia memberikan sesuatu lalu untuk mengangkat dirinya. Nah, dia sebutkan pada orang, anak sudah berinfak sekian untuk masjid, berinfak sekian untuk ini dan itu, terus saya berinfak, saya berinfak, saya berinfak. Dia menyebutkan kebaikannya, akhirnya membatalkan sedekahnya, waliyadzubillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menunaikan haji karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak berbuat rafath, tidak melakukan rafath. Sebagian para ahli tafsir mengatakan rafath yakni jima'. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ar-rafath yaitu bercerita tentang wanita. Dalam perjalanan haji cerita tentang perempuan. Nah, ada sebagian juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rafath adalah sesuatu yang diinginkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, yakni seputar permasalahan itu. Nah, yang seharusnya seorang pada saat menunaikan ibadah haji, maka dia memperbanyak zikrullah, meninggalkan kalimat-kalimat yang melalaikan, yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berbuat kefasikan, al-fusuq, yaitu semua perbuatan maksiat itu kefasikan. Maka dia tidak berbuat rafath dan tidak pula melakukan perbuatan kefasikan, yang dimaksud adalah seluruh perbuatan kemaksiatan. Dia menjauhi itu semua. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kembali dari menunaikan ibadah haji seperti pada saat ibunya melahirkan dia, di atas fitrah, bersih dari dosa, dosa besar dan dosa kecil, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat ini, dia tidak berbuat rafath, tidak berbuat kefasikan. Dari hadis ini menunjukkan apa? Berarti di sana ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang akan berkurang amalannya dan bahkan dapat membatalkan amalannya. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang berbuat rafath, ada yang berbuat kefasikan.
menyertai ibadahnya itu dengan perbuatan-perbuatan kefasikan, perbuatan dosa, maka yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja'a ka yaumi waladatuhu ummu. Dia keluar, dia kembali seperti pada saat ibunya melahirkan dia. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, fa idza istaqarrat qa'idatu syari'ah anna min as-sayyi'ati ma yuhbitu al-hasanat bil ijma'. Maka apabila telah ditetapkan di dalam kaidah syariat ini bahwa di antara perbuatan-perbuatan dosa ada yang menghapuskan kebaikan-kebaikan, dan itu sepakat para ulama. Sepakat para ulama bahwa di antara perbuatan dosa ada yang membatalkan amalan yang baik, yang asalnya saleh. Wa minha ma yuhbituha bin nas. Dan di antara amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dosa tersebut ada yang membatalkan amalan-amalan saleh berdasarkan nas. Jaza an tuhbita sayyi'atul muawadah hasanatat taubah. Ya. Maka memungkinkan pula adanya perbuatan kejahatan, perbuatan dosa yang diulangi kembali, itu akan menghapuskan taubat, meskipun taubat tersebut pada awalnya dia bertaubat dengan taubat yang baik, hasanatat taubah. Pada asalnya seorang taubat bagus taubatnya, taubatan nasuha. Namun setelah itu dia melakukan satu perbuatan kejahatan yang dia ulangi kembali perbuatan tersebut. Yang perbuatan kejahatan ini kembali menghapuskan taubatnya yang sebelumnya dia ingin kembali. Dia ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taubat itu akan dihapus kembali. Kenapa? Karena dia mengulangi kembali perbuatan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim, di samping kita bersungguh-sungguh untuk beramal, namun selalu ada kekhawatiran, selalu ada perasaan takut jangan sampai amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan maksiat. Jangan sampai amalan kita berkurang, jangan sampai amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang kita amalkan itu diterima, ya, dengan menggunakan alat secanggih apapun. Jangan sampai ada lagi yang buat alat pendeteksi pahala. Nah, jangan berharap seperti itu. Itu perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama mereka menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka ada bab yang disebutkan khusus, babur riddah, bab kemurtadan, tentang murtadnya seorang. Memungkinkannya bagi seorang yang asalnya dia seorang muslim, namun disebabkan dia melakukan satu perkara dari perbuatan dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan dosa itu ada yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kekufuran dan keluar dari Islam, waliyadzubillah, sehingga dia menjadi murtad. Dan ini adalah pencapaian tertinggi yang diinginkan oleh syaitan. Ya, la'natullah alaih. Ini pencapaian tertinggi. Mereka selalu berupaya untuk menjadikan seorang hamba itu keluar dari Islam. Nah, namun di antara perbuatan kemaksiatan tidak demikian. Bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang mengurangi pahala, ada pula yang menghapuskan amalan, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari apa yang telah dia amalkan. Qultu, aku berkata, yani Syekh rahimahullah hafizahullah taala, wa qawluhu jaza an tuhbita, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala memungkinkan bahwa di sana ada perbuatan kejahatan yang diulangi kembali menghapuskan taubat seseorang. Kata beliau, dari ucapan Ibnu Qayyim ini, la yufhamu minhu annaha tuhbitu wala bud, bal qad tuhbitu wa qad la tuhbit. Kata beliau,
dari ucapan beliau ini difahami, jangan difahami bahwa setiap perbuatan kejahatan itu pasti menghapuskan baiknya taubat. Belum tentu. Namun terkadang akan menghapuskan baiknya taubat dan terkadang pula tidak. Terkadang pula tidak. Sebab terkadang ada seorang dia melakukan satu kesalahan, lalu dia bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, lalu dia mengulangi lagi perbuatannya, lalu dia bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, dan dia ulangi lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala terima taubat. Nah, namun terkadang ada pula yang ketika seorang kembali melakukan perbuatan kemaksiatan itu, maka terhapus taubat yang pernah dia lakukan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa dararul bid'ah 'ala al-'amali salihati a'zam min dararil ma'asi. Dan kemudaratan dan bahayanya perbuatan bid'ah itu terhadap amalan-amalan saleh lebih besar bahayanya dibandingkan bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak sampai kepada tingkatan bid'ah. Kemaksiatan yang hubungannya dengan syahwat. Sebab maksiat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebabkan karena syubhat, inilah yang menjerumuskan seorang ke dalam bid'ah. Ada pula kemaksiatan yang sifatnya syahwat. Nah, seorang berzina, seorang mencuri, seorang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dosa, kata beliau, seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah itu lebih besar bahayanya daripada seorang yang melakukan kemaksiatan. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Lianna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Iblis itu lebih senang kepada bid'ah daripada perbuatan maksiat. Sebab perbuatan maksiat, apabila seorang melakukan, dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Selama seorang itu muslim, pasti ada perasaan pada dirinya bahwa dia telah melakukan kesalahan ketika dia berbuat zina, misalnya. Selama dia muslim, akan ada perasaan pada dirinya bahwa dia melakukan kesalahan ketika dia mencuri atau melakukan kemaksiatan yang sifatnya syahwat. Dia mengakui itu kesalahan. Nah, sehingga orang yang seperti ini, karena dia mengakui bahwa dia telah bersalah, ada waktu-waktu yang memungkinkan bagi dia untuk bertobat, mudah bagi dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya perbuatan bid'ah, apalagi kalau bid'ah itu sudah mendarah daging, dari kecil dia berada di atas bid'ah itu sampai dia dewasa, sampai dia tua. Semakin tua dia semakin berpegang dan semakin yakin akan kebenaran. Ketika ada seorang mengingkari bahwa ini bid'ah, oh, dia marah besar. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa dia berada di atas kebenaran. Iya kan? Dia membelanya. Dia menyangka bahwa itulah ibadah yang sebenarnya. Sehingga orang yang seperti ini sulit untuk diharapkan bertaubat, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Inilah yang menyebabkan iblis itu lebih senang kepada bid'ah. Oleh karena itu tingkatan bid'ah dalam kemaksiatan lebih besar dari sekedar perbuatan dosa biasa. Itu bahayanya perbuatan bid'ah. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami ini, dalam perkara agama ini, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, yang bukan berasal dari syariat, bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadzal hadits min al-ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi porosnya Islam. Sekian banyak amalan-amalan selalu kembali kepada hadis ini, termasuk di antara prinsip Islam.
wa huwa min jawami'il kalimi allati utiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini termasuk di antara kalimat-kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang berat, yang berbobot yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Daqiq al-Id, berkata Ibnu Daqiq al-Id, hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din. Hadis ini merupakan salah satu kaidah di antara kaidah-kaidah di dalam agama ini. Wa huwa min jawami'il kalim allati utiha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini termasuk di antara jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas, ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang sangat banyak sekali yang diberikan kepada al-Mustafa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa innahu sarihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli mukhtara'in. Di mana hadis ini dengan jelas menunjukkan tertolaknya setiap amalan bid'ah dan setiap amalan yang diada-adakan. Tapi ingat, ketika berbicara tentang bid'ah, ketika berbicara tentang sesuatu yang diada-adakan, maksudnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keluar darinya sesuatu yang sifatnya baru dalam urusan dunia. Muncul inovasi baru dalam urusan dunia. Nah, itu tidak jadi masalah, silahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Namun dalam urusan ibadah jangan diinovasi. Tidak ada inovasi baru dalam perkara ibadah. Jangan membuat sesuatu yang mukhtara'. Sebab itu bid'ah. Iyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian menjauhi segala urusan-urusan yang baru dalam agama. Ingat, selalu kita berbicara di dalam agama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tertolaknya bid'ah, maksudnya bid'ah di dalam agama. Karena kita berbicara tentang istilah syar'i. Dan demikian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, setiap kita berbicara tentang sesuatu hendaknya kita berbicara sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan hakikatnya. Kita menjelaskan tentang bahasa, maka kita berbicara secara bahasa. Nah, secara bahasa Arab. Kita berbicara tentang hukum al-adiyah, urfiyah, sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat, maka kita bawa ke hakikat tersebut kepada apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Demikian pula dalam urusan syariat. Berbicara tentang salat maksudnya ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Meskipun secara bahasa salat itu artinya doa. Berpuasa, siyam, ya. Ketika kita berbicara tentang wajibnya siyam, wajibnya berpuasa, yang dimaksud adalah puasa dalam definisi syar'i yang telah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan puasa secara bahasa yang artinya menahan diri. Seorang menahan diri dari sesuatu itu sudah disebut berpuasa secara bahasa, namun bukan secara istilah. Maka di saat kita menjelaskan tentang permasalahan bid'ah, demikian pula. Ya. Sebab mereka juga ada yang membantah Ahlus Sunnah. Kata mereka, kenapa kalian mengkhususkan hadis tersebut? Hadis itu kan secara umum, setiap bid'ah itu sesat. Rasul tidak mengatakan setiap bid'ah dalam agama. Beliau hanya mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Mestinya sudah kalian sikapi secara umum. Termasuk bid'ah-bid'ah dalam urusan dunia. Harus kalian mengatakan sesat. Karena Rasulullah menyebutkan secara umum. Nah, ini salah faham. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi beliau sebagai sahibus syariah, yang membawa syariat, yang menyampaikan syariat ini kepada umat, sehingga apa yang beliau beritakan, apa yang beliau jelaskan selalu berkenan tentang permasalahan syariat. Apa yang beliau sebutkan dari kalimat-kalimat, definisinya adalah definisi secara terminologi, secara syariat, istilah syar'i. Jangan dibawa ke bahasa. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa yustadallu bihi ala ibtali jami'il uqud al-mamnu'ah wa 'adami wujudi thamaratiha. Dan dijadikan pula dari dalil ini yang menunjukkan batalnya semua akad-akad yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak ada hasilnya dari akad-akad yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa demikian tidak diperbolehkan, diharamkan. Baik akad jual beli ya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan seperti jual beli secara gharar atau yang semisalnya, atau akad-akad pernikahan yang tidak berdasarkan syariat. Itu semua tertolak berdasarkan hadis ini. Wanzuru ila ma taf'aluhu al-ma'asi wal bid'ah bil amali salihah. Maka perhatikan dari hadis ini apa yang telah dilakukan oleh kemaksiatan dan perbuatan bid'ah terhadap amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Menghapuskan amal saleh, mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini, kata beliau, dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati. Aku benar-benar mengetahui bahwa di sana ada beberapa kaum dan mereka itu termasuk dari kalangan umatku. Perhatikan, ini berarti ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kaum ini. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat. Bihasanatin amthala jibali Tihamah bi'adhan. Mereka membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Lalu beliau permisalkan seperti bukit-bukit Tihamah. Ya, Tihamah itu kurang lebih jarak perjalanan dari Makkah sekitar 2 malam. Nah, Yalamlam yang merupakan miqatnya penduduk negeri Yaman itu termasuk bahagian dari Tihamah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara umatku ini ada beberapa kaum, mereka datang nanti pada hari kiamat. Luar biasa, mereka mendatangkan pahala yang besar. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang mereka amalkan ketika di dunia. Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang mereka bawa dari kebaikan itu seperti debu yang berterbangan. Terbang begitu saja. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enggak ada nilainya. La haula wala quwata illa billah, waliyadzu billah. Khawatir, ya. Dan ini termasuk kerugian. Dan ini termasuk dalam jenis kebangkrutan pada hari kiamat. Seorang rugi dalam kehidupan dunia, dia beruntung punya harta yang banyak, kebakaran ringan, itu dalam kehidupan dunia, ya. Seorang rugi ketika berdagang, hartanya habis. Semakin dia rajin berdagang, semakin habis, bukannya mendapatkan keberuntungan. Ya, dalam kehidupan dunia biasa, ada yang naik, ada yang turun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki. Ya, wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah sempitkan rezeki siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Begitulah kehidupan dunia. Dan itu bukan hari penentuan, namun pada yaumul qiyamah seorang datang, dia berbangga dengan membawa amal saleh. Ternyata itu semua tidak bermanfaat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa amalan yang mereka bawa itu amsal jibal Tihamah, seperti bukit-bukit Tihamah. Ya. Nah, seperti gunung, sebesar gunung. Namun itu semua tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah mereka itu adalah saudara-saudara kalian juga. Ada kemungkinan yang dimaksud saudara kalian yakni muslimin, atau saudara kalian dari kalangan Arab. Wa min jildatikum, dan dari kulit kalian juga. Manusia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka mengambil waktu di malam hari seperti yang kalian lakukan. Berarti menunjukkan apa? Mereka menghidupkan malam. Mereka menegakkan qiyamul lail, mereka salat di malam hari.
akan tapi subhanallah tidak bermanfaat. Kenapa? Sebab ketika mereka bersendiri dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka mereka pun melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Jalla wa ala. Ternyata apa yang dia lakukan dari perkara yang diharamkan Allah menghapuskan kebaikan-kebaikan, termasuk apa yang telah diamalkan di malam hari itu. Subhanallah. Tidak ada jaminan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, peringatan. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka waliyadzubillah. Dalam kesendirian kita melihat, kita menyangka bahwa tidak ada orang melihat kita. Kita tidak sadar, atau kita pura-pura lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita amalkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersimpan di dalam dada-dada kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan ini disebutkan oleh Syekhuna Al-Wadi'i dalam Sahihul Musnad, dan beliau menghasankan riwayat ini. Maka riwayat ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk kita fahami dengan baik, kita tadabburi, ya. Kadang-kadang subhanallah dalam kesendirian seakan-akan tidak ada yang melihat kita. Kita lalai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita amalkan. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibuh. Apabila engkau bersendiri dalam satu hari, jangan kamu mengatakan aku sendirian, namun ada yang mengawasiku, Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada. Nah, kemudian beliau berkata hafizahullah ta'ala, al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, al-musabaqah ila al-a'mal as-salihati wa hiya ala qismain. Berlomba-lomba menuju amalan-amalan yang saleh itu terbagi menjadi dua bahagian. Al-qismul awal, bahagian yang pertama, a'malun naf'uha maqsurun ala ashabiha. Jenis amalan-amalan yang pertama yaitu amalan-amalan yang manfaatnya hanya terbatas kepada orang yang mengamalkannya saja, tidak berpengaruh kepada yang lain. Siapa yang mengamalkan maka dia yang mendapatkan, yang tidak mengamalkan tidak mendapatkan. Jadi beliau akan membagi perkara ini menjadi dua bagian, bahwa di sana ada amalan-amalan yang sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengamalkan, tidak berpengaruh kepada yang lain. Namun di sana ada jenis yang kedua, yaitu amalan-amalan yang apabila diamalkan oleh seorang, maka manfaatnya itu dirasakan pula oleh yang lainnya. Amalan-amalan yang sifatnya muta'addi. Jadi ini dua pembagian besar yang masing-masing beliau akan mengklasifikasikan dan menyebutkan satu persatu dari amalan tersebut secara ringkas. Kata beliau, sekarang beliau menyebutkan poin yang pertama, amalan-amalan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengamalkannya. Hadzal faslu jama'tu fihi anwa'an min fadailil ibadati khususan as-salata was-siyama waz-zakah wal-hajj wal-umrah wa ghairi dzalik. Pasal ini aku mengumpulkan padanya berbagai jenis keutamaan dalam ibadah, khususnya permasalahan salat, berpuasa, zakat, haji, umrah dan yang lainnya. Lalu beliau pun mulai menyebutkan satu persatu dari amalan tersebut. Fadlul wudu wal muhafazatu alaihi. Keutamaan berwudu dan keutamaan memelihara wudu. Setiap batal kita perbaharui, batal lagi kita perbaharui lagi, sehingga kita senantiasa dalam keadaan suci. Ini juga punya keutamaan yang akan disebutkan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi.
Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari jasmaninya sampai kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kukunya bersamaan dengan air yang mengalir, air yang berjatuhan dari anggota tubuhnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini menjelaskan pada kita bahwa wudu itu memiliki dua keutamaan, yaitu membersihkan secara zahir dan secara ma'nawi. Secara hissi, membersihkan anggota tubuh. Ketika seorang itu berwudu, demikian pula mengangkat hadas seseorang yang berhadas. Yang kedua, secara ma'nawi akan membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Keutamaan yang besar, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, apabila seorang senantiasa berwudu. Wa an Amr ibn Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu qala, dari Amr bin Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah. Dahulu aku hidup di zaman jahiliyah, aku sudah menyangka bahwa manusia ini hidup di dalam kesesatan. Yang beliau maksud, yakni mereka yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Walhasil beliau menceritakan secara panjang sampai kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah merupakan masa-masa awal-awal Islam. Ketika yang masuk Islam itu baru segelintir orang, Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah, dan segelintir dari kalangan para sahabat. Beliau terus mengikuti perkembangan Islam di masa-masa awal tersebut, sampai kemudian beliau masuk ke dalam Islam. Wa dzakara qissata islamihi, lalu beliau menyebutkan kisah masuk Islamnya beliau. Wa fiha, lalu kemudian di antara riwayat tersebut beliau mengatakan, faqultu, lalu aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, fal wudu, hadithni anhu. Wahai Nabi Allah, tentang berwudu tolong beritakan aku tentang wudu. Apa fungsi dari wudu itu? Apa keutamaan wudu itu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum rajulun yaqrubu wudu'ahu fayatamadmad wa yastanshiq wa fayantathir illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Tidak seorang pun dari kalian yang mendekati wudunya, yakni dia mulai berwudu, yaqrubu wudu'ahu, dia mendekati air wudunya, lalu kemudian dia berwudu, dia berkumur-kumur, dia memasukkan air ke dalam hidung, setelah itu dia mengeluarkannya, melainkan akan keluar, akan berjatuhan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dari wajahnya, dari mulutnya, dan dari dalam lubang hidungnya. Apa yang keluar dari air tersebut bersamaan dengan keluarnya perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Kemudian ketika dia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan berguguran kesalahan-kesalahan dan dosa dari wajahnya itu, ya, dari ujung-ujung jenggotnya. Nah, keluar ketika dia berwudu. Berjatuhan dari jenggotnya air-air wudu, maka berjatuhan pula dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ma'al ma', bersama dengan air yang berjatuhan. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Kemudian setelah itu dia membasuh kedua tangannya sampai ke sikunya. Illa kharrat khataya yadayhi, melainkan akan berguguran perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan dari kedua tangannya, min anamilihi ma'al ma', dari ruas-ruas jarinya bersamaan dengan air yang berjatuhan. Thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia mengusap kepalanya, melainkan akan berguguran pula, berjatuhan pula dosa-dosa dari kepalanya
yang keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air. Dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita mengusap kepala ada sedikit dari air. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'al ma' bersama dengan air. Berarti ada airnya. Ya, akan tapi sifatnya al-mashu, mengusap bukan membasuh. Ya. Bukan membasuh. Dahulu sudah pernah kita jelaskan penjelasannya, perbedaannya, bahwa membasuh itu menyebabkan air mengalir. Adapun mengusap tidak demikian. Thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'bayn. Kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga ke mata kakinya. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma', melainkan agar berguguran kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya bersama dengan dari ruas-ruas jarinya bersama dengan air yang berjatuhan. Subhanallah, setiap anggota tubuh yang kita basuh menyebabkan bergugurannya dosa-dosa itu. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alayhi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladathu ummuh. Kemudian apabila dia bangkit lalu dia mengerjakan salat dan dia memuji Allah dan dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan sanjungan, pujian dan kemuliaan tersebut, lalu dia menyatukan hatinya hanya untuk Allah, yakni dia khusyuk ketika mengerjakan ibadah tersebut. Melainkan dia kembali setelah dia selesai dari mengerjakan salat, maka dia pun akan meninggalkan kesalahan-kesalahannya sehingga keadaannya seperti pada saat ibunya baru melahirkan dia dalam keadaan suci di atas fitrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Subhanallah. Baru keutamaan ini saja ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian besarnya keutamaan amal saleh. Berwudu, baru kita berwudu. Tapi dengan syarat kita mengamalkannya sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan keikhlasan. Kita berwudu dengan berwudu secara sempurna sebagaimana dituntutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian setelah itu diikuti dengan mengerjakan salat sunnatul wudu. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Fadlu dzikri ba'dal wudu. Nah, setelah kita berwudu dengan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula keutamaan yang berzikir setelah berwudu. Ada lagi keutamaannya. Setelah kita berwudu ada zikirnya. Sebelum berwudu zikirnya apa? Hah? Apa? Bismillah. Enggak ada tambahan yang lain. Nawaitu atau enggak ada. Nah, apalagi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, subhanallah, setiap anggota tubuh yang dibasuh ada aja zikirnya, entah dari mana dia mengambil. Itu semua tidak ada tuntunannya. Yang ada pertama dan terakhir setelah berwudu. Nah, ini disebutkan keutamaannya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kanat alaina ri'ayatul ibil. Dahulu kami memelihara sekumpulan unta. Faja'at naubati. Maka pada saat itu tiba giliranku, aku yang memelihara unta. Jadi para sahabat, sebagian mereka itu menggabungkan untanya. Ya. Beberapa orang patungan, ya, dalam artian mereka nanti kerjaan gantian, sip-sipan. Digabung untanya. Hari ini giliran kamu yang melihara unta. Besoknya lain lagi, terus digabung. Karena itu adalah milik mereka bersama. Daripada setiap hari masing-masing melihara untanya sendiri, ya kan repot. Nah, padahal memungkinkan untuk digabung, nanti gantian. Nah, yang lainnya ini ketika bukan gilirannya, kan dia bisa ngaji. Dia bisa datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau masing-masing melihara untanya, maka mereka semua rugi, tidak mendapatkan
keutamaan ngaji di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tapi ketika mereka baleng, untanya disatukan, setiap hari mereka gantian, alhamdulillah mereka mendapatkan faidah. Nah, kata Uqbah bin Amir pada saat itu adalah giliranku. Giliran aku yang memelihara unta, mengembalakan unta. Farawahtuha bi'ashi. Maka ketika di sore hari mendekati malam hari, aku pun mengistirahatkan unta-unta tersebut di tempat peristirahatannya. Setelah itu, fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mendapati Rasulullah alaihi salatu wasallam qa'iman yuhadditsun nas, dalam keadaan berdiri dan beliau menyampaikan, memberitakan kepada manusia. Ini dari sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Fa'adraktu min qawlihi. Nah, ketika aku datang ke Uqbah bin Amir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda-sabda beliau, maka aku bertepatan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, kemudian dia bangkit untuk mengerjakan salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Lalu dia menghadapkan dalam mengerjakan salat 2 rakaat tersebut konsentrasi penuh pada hatinya dan menghadapkan wajahnya. Ini dia khusyuk pada saat mengerjakan 2 rakaat itu, melainkan wajib baginya surga. Melainkan wajib baginya surga. Namun perhatian ma'asyiral rahimakumullah, apa yang disebutkan sebelumnya. Ketika ada seorang tiap hari dia rutin mengamalkan amalan ini, jangan sekali-kali dia menjamin 100% sudah surga. Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Apakah ketika kita mengerjakan 2 rakaat benar-benar khusyuk seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Melainkan wajib baginya surga. Qala, lalu berkata Uqbah bin Amir, faqultu, aku pun mengatakan setelah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berwudu lalu kemudian mengerjakan 2 rakaat dengan ikhlas, ma ajwada hadhihi, alangkah bagusnya hadis ini. Alangkah bagusnya riwayat ini. Ketika beliau mengatakan itu, namanya beliau kagum ketika mendengarkan keutamaan yang besar. Fa idza qailun baina yaday yaqul, lalu tiba-tiba ada orang nyeletuk di hadapanku sambil dia mengatakan, allati qablaha ajwad, yang sebelumnya lebih bagus lagi. Nah, ini yang tidak didengarkan oleh Uqbah bin Amir. Yang mengikutinya yang tadi di depannya itu menunjukkan bahwa Uqbah ini saking girangnya dia menyebutkan, mengeraskan suaranya. Alangkah bagusnya riwayat ini. Ma ajwada hadhihi. Lalu nyeletuk yang di depannya, sahabat yang di depannya. Yang sebelumnya itu lebih bagus lagi. Nah, fa nazartu fa idza Umar, saya lihat siapa yang nyeletuk ini. Ternyata beliau adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, coba lihat para sahabatnya. Ketika dia mengetahui dia punya faedah, dia berusaha untuk menyampaikan kepada sahabatnya, pada temannya. Faidah Umar, qala, maka kemudian beliau mengatakan, inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Sesungguhnya aku sudah melihat kamu datang tadi. Lalu Umar pun menyampaikan faedah yang sebelumnya yang tidak didengarkan oleh Uqbah radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablughu aw fayusbighul wudu thumma yaqul." Tidak seorang pun dari kalian apabila dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia memasuknya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah, amalannya ringan. Tapi dengan ikhlas
dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ringan. Setelah berwudu. Balasannya apa? Luar biasa. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Masuk ke pintu mana saja silahkan. Wa fi riwayatil Muslim aidha, dalam riwayat Imam Muslim pula, dalam riwayat yang lain disebutkan, man tawadda'a faqal, barang siapa yang berwudu lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan lafaz ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan pula seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dibukakan baginya 8 pintu surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, oleh karena itu ketika kita selesai berwudu jangan lupa zikir ini. Ringan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Apa tambahannya itu? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Al-Hafidz Ahmad Syakir rahimahullah, beliau ketika menta'liq Al-Jami' At-Tirmidzi, Al-Jami' At-Tirmidzi, ketika menyebutkan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa mayoritas riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang zikir sesudah wudu dari hadis Uqbah bin Amir dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang dari situ engkau mengetahui, ya, lima alimta fiha minal ittirab wal khata' fiha. Dari situ engkau mengetahui bahwa dalam riwayat tambahan tersebut ada kegoncangan dan ada kekeliruan. Nah, sebab mayoritas tidak ada yang menyebutkan tambahan ini kecuali dalam riwayat Tirmidzi. Ada lagi tambahan yang lain. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ini saya enggak tahu ini. Dari mana? Ya. Yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi 2 tambahan itu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan yang afdal wallahu taala alam mencukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kalau ada yang mengatakan, ya tapi kan bagus maknanya. Kita memohon, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bagus. Nah, memang bagus. Indah sekali. Kita juga pengen. Tapi kan kita harus kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin berdoa kapan saja dan memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, silakan. Kapan saja. Namun mengkhususkan setelah wudu, ini butuh dalil, ya kan? Dan kita telah mengetahui bahwa ada perselisihan di kalangan para ulama dalam mengesahkan tambahan zikir sesudah wudu ini. Yang sahih, yang masyhur, yang banyak riwayat yang disebutkan oleh para perawi hanya sebatas menyebutkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, lalu beliau berkata hafizahullah taala, hal ta'lamu anna khaira a'malina as-salah fastakthir minha. Apakah kamu tahu bahwa sebaik-baik amalan kita adalah salat? Maka perbanyaklah salat. Salat itu adalah sebaik-baik amalan. Oleh karena itu dianjurkan seorang memperbanyak ibadah, memperbanyak salat. Ya, selain di sana ada salat wajib tentunya. Di sana ada salat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, atau sunnah yang ghairu muakkadah, yang bukan rawatib sifatnya. Perbanyak ibadah. Atau salat yang sifatnya salat mutlak. Kapan saya dia ingin salat. Ya, as-salatu khairum minan khairu mawdhu'. Ya. As-salatu khairu mawdhu'. Faman syaa'a ayyastakthir falyastakthir. Salat itu sebaik-baik amalan. Siapa yang ingin memperbanyak silakan dia perbanyak. Hanya saja dia perhatikan bahwa di sana ada waktu-waktu yang terlarang. Setelah salat subuh, sebelum memasuki waktu duha, tidak boleh mengerjakan salat sunnah mutlak. Pada saat matahari tepat berada
di atas kepala sebelum masuknya waktu zuhur, tidak boleh mengerjakan salat sunnah mutlak kecuali hari Jumat dan ba'dal asr, sebelum terbenamnya matahari. Tidak diperbolehkan mengerjakan salat sunnah mutlak. Adapun yang ada sebabnya, maka diperbolehkan. An Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban radhiyallahu taala beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, istiqamahlah kalian, komitmenlah kalian di atas kebenaran, walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu sampai kepada hakikat istiqamah yang sempurna. Ya, yang di sini diingatkan oleh Nabi alaihi wasallam, bagaimanapun kalian berusaha untuk istiqamah, kalian tidak akan mampu sampai kepada tingkat kesempurnaan. Sebab namanya manusia kadang-kadang ada masa fatrah. Yang namanya manusia kadang-kadang keliru, kadang-kadang bersalah. Nah, namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya manusia bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang sebaik-baik orang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat. Wa'lamu anna khaira amalikumus shalah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan terbaik kalian adalah salat. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu' illa mu'min, dan tidaklah seorang itu senantiasa memelihara wudunya melainkan dia seorang mukmin, yang menunjukkan tanda keimanan pada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Qala Al-Albani fil Irwa, berkata Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, nomor hadis 412, sahihun, hadis ini sahih, warada an jama'ati minas sahabah, telah datang riwayat ini dari beberapa sahabat, di antaranya Thauban, Abdullah bin Umar, Abu Umamah, Jabir, dan Rabi'ah Al-Jurashi radhiyallahu anhum. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim fi kitabih As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitabnya Salat dan Hukum Orang Meninggalkan Salat, pada halaman 127 hingga 129, kata beliau, walamma kanatil ubudiyatu ghayata kamalil insan, dan tatkala peribadahan itu merupakan akhir dari kesempurnaan manusia, wa qurbuhu minallah bihasabi nasibihi min ubudiyatih, dan kedekatan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bahagiannya dari ibadahnya dia. Semakin dia memperbanyak ibadah, maka semakin dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatis salatu jami'atan limutafarriqil ubudiyah, dan salat itu mengumpulkan sekian banyak permasalahan-permasalahan ibadah, mutadhamminatan li aqsamiha, dan di dalamnya, di dalam salat itu tergantung berbagai macam jenis-jenis ibadah. Sebab seorang mengerjakan salat, dia mengerjakannya dengan hatinya, dia mengerjakannya dengan ucapannya, dia juga mengerjakannya dengan jasadnya, maka terkumpul badannya ya dari amalan-amalan hati, amalan lisan, amalan al-jawarih, anggota tubuh. Sehingga kata beliau, kanat afdal amali abd, sehingga salat menjadi amalan yang paling utama yang diamalkan seorang hamba. Wa manzilatuha minal islami bimanzilati amudil fustati minhu, dan kedudukan salat di dalam Islam sama seperti kedudukan tiang-tiang kemah. Apabila seorang masang kemah, bayangkan kalau kemah nggak ada tiangnya, rubuh, ya, akan jatuh itu. Maka demikian pula seorang yang meninggalkan salat, apa jadinya kalau kemudian seorang meninggalkan salat? Apakah mungkin dia mampu membangun Islamnya? Akan berjatuhan Islamnya itu, akan berguguran, sehingga dia berada dalam bahaya yang besar. Oleh karena itu para ulama, perselisihan mereka bagi orang meninggalkan salat karena malas, antara kafir dan perbuatan dosa yang paling besar. Ya, tidak ada yang mengatakan itu biasa, itu dosa kecil, tidak ada yang mengatakan demikian. Antara yang mengatakan kafir, murtad, keluar dari Islam, dan pendapat yang mengatakan kafir akan tapi kufrun duna kufrin, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini hanya ini pendapat para ulama yang menunjukkan kedudukan Islam, kedudukan salat dalam Islam.
memiliki kedudukan yang sangat penting yang akan membangun keislaman seorang muslim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, dan memberi taufik kita untuk senantiasa menambah keimanan dan beramal saleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.